Summa khususun ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa khususun ila jami'i masayikhina, wa khususun ila ruhi ustadina Bapak Haji Muhammad Irfan Ihsan Wajah sandan kriyan. Summa khususun ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Morawudi Gresik. Summa khususun ila ruhi Bayai Sahlan Sitorang Kriyan. Summa khususun ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Summa khususun Yai Haji Hasim As'ari Tepuireng Jombang. Summa khususun ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Summa khususun ila ruhi Mbah Samsudin Pamekasan. Wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semuanya, marilah kita awali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Mata hati, mata kepala, sambil melihat kepada Allah, melihat kepada yang disyahadati. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Baca salawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bait. Nomor siji malaikat Jibril. Nomor loro malaikat Mikail.
papat malaikat Israel. Nomor 5 malaikat mungkar. Nomor 6 malaikat nakir. Nomor 7 malaikat raqib. Nomor 8 malaikat atid. Nomor 9 malaikat malik. Nomor 10 malaikat ridwan. Asma kabeh akai 10. Kita kabeh wajib weruh. Nomor 1 kitab Taurat kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Su'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Dzulkifli, Ilyas, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Asma kabeh akai selawe wujud kita
sami'an basiran mutakalliman. Para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu, termasuk Sohibul Hajjah sekeluarga, tentu langsung sebagai tuan rumah, tidak lupa yang saya hormati, dan juga ibu-ibu kegiatan rutin yang ada di desa ini, tidak lupa pula yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini secara syariat yang mengundang adalah Sohibul Hajjah. Secara hakikat yang mengumpulkan di sini, yang mengundang kami di sini bersama panjenengan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti syariat gandengan dengan ilmu hakikat. Kita secara simbolis, marilah kita membaca tahmid dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin revolusioner dunia Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan ajaran syariatnya dan juga ajaran hakikatnya. Secara simbolis kita membaca sholawat pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya kami atas nama orang yang terundang. Kami adalah lokasi kriyan, Bu. Lokasi kriyan ya desa Barengkrajan. Hadir di sini ternyata tidak satu kali. Malah di sini adalah wilayah kerja saya selama 39 tahun berada di Kecamatan Panjenengan. Sejak saya masih belum kawin, tahun 85 saya sudah bekerja atau menyampaikan tugas di Kecamatan Trirejo sampai sekarang. Berarti saya di Trirejo ini 39 tahun. Jenengan mungkin sebagian pangling dengan saya. Mungkin sebagian dari jenengan ini ada murid saya. Karena saya di sekolah yang berbasis pesantren itu adalah lokasi di Trirejo Sampen Wetan. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah secara hakikat, bahwa saya harus menyampaikan apa benarnya di hadapan panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini sebenarnya kami ada tugas ngaji rutin di KBD, yaitu RT 43 RW 9, insyaallah seperti itu. Langgar Al-Hidayah. Di situ adalah ngaji setiap Jumat setengah bulan sekali. Oleh karena itu nanti supaya panjenengan berjumpa dengan kami kerap kali, buka YouTube, kemudian ketik Gus Umar Jenar, kemudian tombol profil kecil gambar saya,
kemudian tombol lagi kata-kata kelola, tombol lagi di situ adalah video kami secara syar'i 2000 berapa gitu. Terutama panjenengan yang memiliki wifi supaya lebih lengkap keterangannya daripada kami mampir pada malam hari ini. Kami di sini atau saya di sini nggak seberapa lama. Waktunya kondisional dan nanti jam terakhir panjenengan boleh bertanya, saya yang menjawab, dan saya bertanya, ibu-ibu yang menjawab. Saya ngaji tauhid ini mulai 2001. Dulu saya tahun 86 dikhatamkan, diuji makrifat oleh guru saya Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan. Mulai tahun 86 saya mulai punya Tuhan, karena 86 saya dikhatamkan oleh guru saya, sehingga saya makrifat, mengerti, oh Tuhan itu seperti ini, tidak ada potongannya, tidak ada baunya, tidak ada bentuknya, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Mulai 86 saya mulai punya Tuhan, karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan saya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melaksanakan sembahyang itu ada beberapa hal yang kita bersama melihat. Satu adalah orang sembahyang itu yang dilihat ada 6. Salah satu dari 6 ini panjenengan cocokkan dengan kegiatan jenengan pada setiap sembahyang. Satu adalah orang sembahyang itu melihat sajadah. Yang kedua, kalau tidak sajadah, ya melihat kambal. Lalu yang ketiga, karena di depan sendiri sopnya, akhirnya melihat kepada dinding. Terus yang di belakang sop pertama dan kedua dan lain-lain, itu biasanya melihat punggung temannya. Yang kelima adalah ngelamun sembayangnya di di sini, tapi angan-angannya kesana kemari. Dan yang terakhir melihat Allah. Kalau kita sembahyang melihat Allah, berarti nyembah Allah. Kalau kita sembahyang melihat sajadah, berarti nyembah sajadah. Kalau kita sembahyang melihat kambal, berarti nyembah kambal. Kalau kita sembahyang melihat dinding, berarti nyembah dinding, nyembah bahan bangunan. Kalau kita sembahyang ngelamun, nyembah lamunan. Kalau kita sembahyang di belakang kelihatan punggung, menyembah punggung. Pertanyaannya, mana seketika jenengan sembahyang yang kita lihat itu apa? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya ada di hati masing-masing. Itulah akibat dari orang yang tidak ngaji tauhid. Tiap hari keloyongan kelanggar ke masjid, ternyata nyembah kambal, nyembah sajadah, nyembah dinding, nyembah punggungnya teman, atau nyembah lamunan ngelamun. Kalau yang melihat Allah berarti nyembah Allah. Keterangan saya benar semuanya. Umpama ada keterangan salah, itu saking bodohnya saya, dan ada benarnya. Al-haqqu mir rabbika. Hak itu, kebenaran itu dari Allah. Jangan ragu terhadap kebenaran Allah.
Yang pertama, semuanya berarti jawabannya ada di hati panjenengan masing-masing. Untuk bagaimana jenengan tahu siapa Allah itu, maka silakan ngaji tauhid di sana aja, di KBD. Kalau di sini memang ada orang sekitar 10 sampai 20 misalnya, silakan ngadakan ngaji di sini. Kalau tidak, silakan ngaji di Cangkir tiap Senin di sebelah BRI. Di sana banyak uang, insya Allah kaya jenengan. Karena dekat dengan ATM. Dan kalau ingin kaya, memang saya ajak ngaji di Cangkir sana Senin ya. Dan nanti supaya dipersilakan mengambil ATM uang sebanyak-banyaknya di Cangkir hari Senin. Ya, karena saya senang kalau ibu-ibu ini kaya. Ya Allah, jangan lupa ibu-ibu ini, jadikan mereka mendapat hidayah dari Engkau dan juga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi dengarkan, orang menerima, ingin diterima amalnya, harus tahu yang nerima. Harus tahu yang nerima. Seperti ini tadi, ada suguhan. Harus tahu yang saya suguhi itu siapa. Otomatis kalau tahu saya kan didekatkan dengan saya. Ya saya terima. Karena saya terima, ya saya manfaatkan, Bu. Oh, enggak apa-apa dah. Enggak. Iku cek tahu ngombe wedange wong gadung iki. Ini MI-nya dekat ya, Bu? Itu adalah kegiatan saya dengan almarhum Abah Haji Maskan. Itu teman saya. Jadi saya bukan orang lain, ya warga sini. Cuma sehari-hari pulangnya di Krian. Sebentar nggih, tak minum nggih. Caranya gini, Bu. Melihat kepada Allah dulu, kemudian membaca basmalah, lalu diinum. Tata keramanya nurut tauhid, melihat Allah dulu, karena Allah di depan saya. Zaman nggak kelihatan, belum ngaji tauhid. Okay. Supaya nggak ngantuk, Bu. Tadi saya agak lemah di jalan, ngantuk. Karena tadi saya minumi kopi karena saya khawatir kencing. Jadi minumnya di sini aja. Gitu. Bapak Ibu semuanya, Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Kalau kita diberitahu oleh para dai misalnya bahwa Allah itu kita bisa berjumpa di akhirat besok, Al-Quran tidak ada keterangan seperti itu. Kita akan jumpa dengan Allah di akhirat, tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Al-Hadis, ijma' dan qiyas tidak ditemukan bahwa kita akan berjumpa di akhirat besok. Tidak akan bisa. Tapi bisa jumpa di akhirat besok kalau memang di sini jumpa. Dan Allah itu ada 5, Bu. Ada 5 macam channel. Satu adalah Tuhan. Yang kedua adalah Allah. Yang ketiga adalah sifat wajib 20. Yang keempat adalah Adzat. Yang kelima adalah Aku. Dan setiap nama pasti ada yang punya nama. Ibu, saya bertanya, nggak apa-apa nggih?
Ibu yang mana yang ditanya ini? Hah? Oh ini ya? Oh enggak. Enggak, enggak apa-apa enggak. Hah? Ibu punya kerudung, Bu? Bu mana? Wong duwe iso ndodono. Nggih, wong duwe iku iso ndodono keduwenane. Nggih. Kusumar punya kacamata, punya mana? Ini wong duwe iku iso ndodono keduwenane. Kusumar punya HP, oh iya punya, mana? Oh iki. Ibu-ibu punya Tuhan, Bu. Mana Tuhannya? Nah, itu. Kalau yang sudah tahu, alhamdulillah. Karena Gresik ini ranking 1, Bu, bila dibanding dengan Sidoarjo. Jumlah orang yang makrifat, orang yang sudah jumpa dengan Allah, Gresik ranking 1. Kriyan Sidoarjo termasuk kalah. Oleh karena itu, kalau kita punya barang, lalu bisa menunjukkan barangnya, itu namanya punya. Tapi kalau tidak menunjukkan, berarti tidak punya. Dan saya tadi 1986, saya mulai jumpa, mulai punya Tuhan, karena guru saya Kiai Haji Muhammad Irfan itu memakrifatkan saya secara syariat, dan saya mengerti kepada Tuhan yang sebenarnya. Karena setiap nama pasti ada yang punya nama. Contohnya, Allah mempunyai sifat wujud. Wujud itu apa, Bu? Wujud itu ada. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini kira-kira saya pegang terasa enggak? Kacamata saya pegang kira-kira terasa enggak? Nah, berarti ini tidak ada. Kacamata saya pegang kok terasa, berarti kacamata tidak ada, tidak wujud. Karena ada fisiknya, sehingga fisiknya saya pegang bisa. Tapi kalau Allah tidak ada fisiknya. Allah tidak ada fisiknya. Karena apa? Karena kalau ada fisiknya, tak sama dengan jenengan. Berarti ini saya pegang terasa, ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, berarti jenengan harus menemukan yang ada. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat nomor 1 namanya wujud. Iya, berarti wujud kan artinya ada. Kemudian yang nomor 2, adalah kidam. Kidam artinya adalah dahulu. Sekarang bertanya, Bu, kira-kira dahulu mana ayam dengan telur? Secara syariat maksudnya. Ayam dengan telur. Ayam. Kok nah bener ya? Telur ke? Terus sekarang telur dari mana? Ayam. Kemudian ayam lagi dari mana, Bu? Ayam dari mana? Gak mungkin ayam menelurkan ayam. Ayamnya bertelur. Terus telur mengeluarkan ayam. Terus secara syariat yang saya tanyakan itu dahulu mana antara telur dengan ayam? Ayam dari telur. Nah, itulah tanda bukti orang yang tidak bertauhid itu bingung. Nentokno ndok dhisik, ndok teko PT, arani PT teko ndok. Syariat itu bingung. Ndolai pangerane karo. Padahal Allah di sini ada. Terus lagi pertanyaan berikutnya, ini sekedar, Bu, kalau nanti ngaji betulan keterangannya
nanti akan lebih dalam lagi. Ini sementara tok kok, saya ini cuma mampir aja terangannya, nggak seberapa dalam. Cuma besok barangkali panjenengan ingin ngaji, ya silakan ngaji di cabang-cabang saya sebutkan tadi. Kalau memang di sini ditempati ya monggo. Tapi belum tentu saya juga bisa. Saya bisa itu belum tentu. Ini tadi meliburkan KBD kok. Hari ini kan saya ngajinya di KBD sana, RT 43. Insya Allah Bapak dengan Ibu Jaun hadir ke sana, itu jamaah sana. Terus di sini saya pentingkan karena belum tentu kan saya sini tiap hari Minggu atau satu minggu satu kali kan belum tentu. Akhirnya saya liburkan, terus saya datang di tempat jenengan supaya tahu ibarat makanan cero rasane makanan. Nek ngincipi tok. Terus longan dibanding bayang. Dhisik pundi, Bu? Bayang ya. Lah bayang ambek longan dhisik pundi? Sampeyan lihat ucapan saya, Bu. Dahulu mana disendi longan ambek bayang. Sampeyan lihat ini. Disendi bayang ambek longan. Bayang. Iki lho kula ngomong. Dhisik pundi? Longan ambek bayang nurut ucapan. Nah, nurut ucapan. Sekarang nurut kenyataan. Dahulu mana dhisik endi longan ambek bayang nurut kenyataan. Iki malah ucapan tok. Bingung ya? Bingung. Nek bingung sampean kudu ngaji tauhid. Kudu ngaji tauhid men. Cek nang pangeran cek gak bingung. Soalnya banyak orang mengaku punya Tuhan sampai pada malam hari ini belum tahu Tuhan saya itu siapa. Ini ibu-ibu punya suami sih? Punya saya anggap punya gitu aja nggih. Punya. Sampai tahu suami jenengan, Bu? Nah, ya iku yang bener. Duwe bojo iku kudu bojone. Nang pangeran nggih kudu pangerane. Saiki terus wong duwe bojo gak ro bojone iku wong apa? Loh, duwe bojo tapi gak ro bojone maksudnya? Ya, wong sing mlaku go embong rambute gimbal suwale gombal lho, Bu. Karo keluargae karo isan. Lah sampean yo ngono, duwe pangeran kudu ro pangerane. Lah, rata-rata orang dunia ini mengaku punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Ibaratnya wong duwe bojo tapi durung ngero bojone. Kok ono umat kaya ngono? Nah, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala lebih awal daripada telur. Allah Ta'ala lebih awal daripada ayam. Allah luwih dhisik katimbang endok. Allah luwih dhisik katimbang petik. Nek ana tauhid gampang, gak peduli endok, gak peduli petik, karo padha karine. Nek iku mang padha karine sing dhisik endi? Ya, nek iku mang endok ambek petik kari, lah sing dhisik endi? Nah, iki sampean kudu ngaji ngono. Saya pesan kepada semuanya, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Tuhannya. Karena siksa di dalam alam kubur dan alam akhirat tidak selesai-selesai gara-gara sak seletan tok kedisian mati durung weruh pangerane. Jangan kita hanya bangga kudungan, bangga kita membawa tasbih panjang, bangga karena tiap hari ke masjid. Iya, tapi jenengan ke masjid nggak ketemu dengan Allah, padahal Allah di masjid ada. Ada. Di sini saya belum masuk, kelihatan dari sana, oh Allah kok gini. Ini ki wong-wong ibu-ibu roh ngene iki. Saya bertanya, Bu. Roh tah ngene iki wong-wong iki. Nek kok kene ana pangeran. Kalau kita mendengarkan pengajian bahwa
kita berjumpa dengan Allah di akhirat, bohong. Karena Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan itulah merupakan suatu fakta bahwa Allah Ta'ala tidak jauh dari jenengan. Tidak jauh. Bu, ini saya pindah ke sini, ini saya taruh di sini, lalu saya pindah. Di sini jumpa dengan Allah. Benda ini, Bu, saya taruh di sini, maka benda ini, kacamata ini, di sini jumpa dengan Allah. Saya pindah di sini, maka di sini jumpa dengan Allah. Bagus. Saya melihat dalam tas ini, Allah ada di sini. Ini jenengan diberitahu oleh para ulama, katanya di akhirat. Bohong. Jangan sampai jenengan meninggal dunia tidak tahu Allah, siksanya enggak selesai-selesai. Ini adalah peringatan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita supaya di akhirat besok punya mata, maka panjenengan di dunia ini mata kepala, mata hati harus melihat kepada Allah. Waman a'rodo an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang tidak menghiraukan peringatanku yang saya titipkan kepada hukama, yang saya titipkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tadi kan saya pesan, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Kan ini kan peringatan ini. Siapa yang tidak menghiraukan peringatan ini, fa innalahu ma'isatan dongka, maka kehidupannya akan dipersulit oleh Allah di dunia ini. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat besok mata ini buta. Berarti siapa di dunia tidak tahu kepada Tuhannya, ganjarannya di akhirat besok buta. Makanya saya peringatkan, peringatan ini lewat para hukama, bukan diberikan kepada para ulama. Hukama itu siapa? Hukama itu yang ngaji tauhid. Kalau ulama ya cuma beragama tapi tidak ngaji tauhid. Akhirnya para hukama sudah rata-rata sudah berjumpa dengan Tuhannya, kalau para ulama belum. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini saya hanya sekedar memberi penjelasan dan tidak akan maksimal penjelasan ini sebelum Bapak Ibu semuanya mempunyai tempat untuk khusus mempelajari wujud Idam Bako. Apal tahu wujud Idam Bako? Apal? Wujud Idam Bako mukhalafatu lil khawatirisi iyamuhu binafsihi waqtaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Hukumnya adalah fardu. Siapa tidak mengkaji seperti itu tadi, dosa kepada Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang kita hafal itu tadi sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau jenengan nggak ngaji seperti itu berarti ninggal fardu.
Sembahyang hukumnya fardu kita laksanakan, ngaji tauhid kita tinggalkan padahal hukumnya fardu. Nilainya adalah orang sombong. Ternyata orang sombong itu melaksanakan perintah juga berani meninggalkan perintah. Takabur, sombong. Dan orang sombong kata Al-Quran tidak akan bisa masuk surga. Dan karena itu panjenengan walaupun tidak ngaji di Kusumar, gak ngaji di saya, silakan ngaji di sana-sana aja. Gak wajib saya, Bu. Kalau saya waktunya penuh, 1 minggu itu penuh semuanya. Gak ada yang senggang waktu nganggur atau apa, gak ada. Wong ini tadi saya kesini juga meliburkan cabang 11. Ya, nggak ada. Jenengan mencari saya itu nggak ketemu kalau malam hari. Kalau siang hari insya Allah Senin, Selasa, Rabu ketemu dengan saya sampai jam 4, jam 7 sampai jam 4. Kamis, Jumat, Sabtu apabila punya kepentingan lain-lain ketemu dengan saya jam 1 sampai jam 4. Setelah itu saya persiapan ngaji di 2 tempat. Makanya tidak harus saya yang mempelajari tauhid di sini. Cuma jenengan saya kasih tahu supaya mengkaji sifat wajib 20 karena hukumnya adalah fardu. Ini buktinya bahwa ngaji tauhid itu hukumnya fardu. Insya Allah panjenengan mencoba saya beri keterangan dikit aja, dan nanti panjenengan bisa bertanya, Bu, nggak apa-apa. Nah, ini adalah, dan nanti panjenengan apabila melaksanakan sembahyang mulai subuh ya, bacalah ini, ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Gak usah diartikan, ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Setelah itu jenengan usolli fardhu subhi. Barangkali ini manfaat supaya diamalkan. Oh enggak artinya kok. Saya ulangi lagi sebelum takbir loh nggih. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Setelah itu usolli fardhu subhi dan lain-lain. Nah, orang mengkaji sifat wajib 20 ada keterangan. Endi wong mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang usianya balik terakhir 16 tahun bahkan ke atas dan tidak gila. Umurnya 16 tahun ke atas dan tidak gila, nurut kitab, nurut buku, nurut pelajaran, lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20. Itu tadi kita baca bersama. Tapi kalau dihafal noto, jangan harus jumpa dengan yang punya sifat wajib 20 itu mana. Nah, ini kekurangan jenengan. Gak apa-apa, wong ini mencoba memberi keterangan. Sifat wajib 20. Kemudian sifat mokal 20. Sifat wenang 1, sifat wenange 1 dibebel dadi 10. Kang jumlahe 50, kang aran mutakot 50. Mutakot petekatane ati 50 wilangane. Berarti menurut kitab ini halaman 1, halaman 3 bahwa mempelajari wujud Qidam Baqo sampai makrifat, sampai mengetahui kepada Allahnya, hukumnya adalah fardu ain. Siapa tidak mengkaji seperti ini, maka panjenengan semuanya enggak pandang bulu dosa. Karena hukumnya adalah fardu. Sembahyang dilaksanakan tapi ngajinya belum, enggak apa-apa, tapi hatinya harus mau diberi peringatan.
Wujud hitam bako itu bukan hafalan saja. Tadi saya kasih keterangan bahwa telur dengan ayam itu kesemuanya adalah belakangan, bu kari kabeh. Nek sampean bendino nemokno sing kari, terus sing dhisik sing ndi? Nah, belum menemukan. Lalu yang ketiga, Allah punya sifat bako. Bako itu apa sih? Tetap. Zatnya Allah itu ya tetap. Kalau ini saya gerakkan ke sana, gerak. Nah, barang selain zat Allah itu gerak. Saya tarik ke sini, gerak. Maka ini adalah fana. Fana. Yang bako yang mana? Kalau ini fana, semuanya ini adalah fana. Maka yang bako yang mana? Kewajiban jenengan mencari mana yang punya sifat bako itu mana. Jadi Allah itu bako tetap. Diapa-apakan gak bisa. Dibacok gak pedot. Kena air gak basah. Tiap hari ketobrak sampai trailer gak depos. Sampai melangkahkan kaki tidak terasa. Dicet gak iso. Terus diapakno maneh? Didorong gak bisa, ditarik sini gak bisa, dibau gak bisa. Kenapa? Karena Allah adalah bako. Dan Allah di sini ada, tidak akan berubah. Dan Allah di sini dengan Allah di sana itu sama, cuma satu. Enggak berarti sini ada Allah, sana ada Allah. Enggak, cuma satu. Saking lebarnya di mana-mana ada Allah. Karena walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Walillahil masyriqu jagat wetan. Wetan iku ndi? Ono ta kono? Sana nggih ya. Kadang-kadang bingung. Walillahil masyriqu jagat wetan wal maghribu jagat kulon. Fa aina ma tuwallu. Fa aina ma tuwallu. Di mana kamu berada, di situ Allah. Saya menghadap ke sana, di situ Allah. Saya menghadap ke sana, di situ Allah. Saya menghadap ke selatan. Selatan nggih. Di situ adalah Allah. Gini jenengan diberitahu oleh pembicara, katanya Allah di akhirat. Bohong. Padahal Allah di depan saya. Mau ngaji nggih? Ya terserah. Cuma memperingatkan. Peringatan ini jenengan ikuti nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diikuti, jenengan ada risiko dua. Kalau peringatan yang saya sampaikan, sampean harus ngaji tauhid. Jangan sampai kedahuluan meninggal dunia tidak tahu Allah. Kalau peringatan saya ini tidak diraukan oleh ibu-ibu semuanya, maka resikonya jenengan dua. Hidup di dunia serba sulit, serba kesulitan. Entah, pokoknya nggak tahu. Yang kedua, di akhirat besok hidup tanpa mata. Kalau tidak memperhatikan dengan wujud hitam bakok yang jenengan bersama-sama membaca tadi, cuma hafal tok tapi tidak bisa menemukan yang punya sifat wajib 20, maka resiko satu, hidup di dunia serba sulit. Wa innalahu ma'isatan dongka wa naqsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka di akhirat besok buta, tidak ada matanya. Tidak ada matanya. Wa man kana fi hati a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man lan sapa sapane wong kana ana sapa man, ana iku a'ma gak ketok nang pangerane. Fi hati kondonya iki gak ketok pangerane. Fa huwa fil akhirati mongko besok go akhirat a'ma. Wa adallu sabila, dan sesat. Ternyata orang yang sesat, orang punya Tuhan, tidak tahu kepada Tuhannya. Bukan orang yang ngaji tauhid sesat, tapi orang yang tidak tahu Tuhannya. Itulah kata Al-Quran, itu adalah yang sesat. Nah, supaya panjenengan tidak seperti itu kejadian besok, maka panjenengan harus rundingan sama Ibu Dewi Aminah dengan Bapak Zaun dan keluarga sini semuanya. Silakan ngaji tauhid di mana yang cocok untuk ditempati.
Di masjid belum tentu cocok, walaupun lebar. Di rumah belum tentu cocok. Di sini belum tentu cocok. Silakan berunding supaya panjenengan tidak diberi sanksi dua, supaya di akhirat besok tidak diberi kehidupan yang tidak ada matanya. Siapa yang tidak tahu Allah di sini, maka di akhirat tidak tahu Allah. Kalau siapa yang sudah mengetahui di sini, di akhirat akan mengetahui. Kalau di sini sudah jumpa dengan Allah, di akhirat jumpa. Kalau di sini tidak jumpa, maka di akhirat tidak akan jumpa. Ternyata siapa orang yang sesat? Orang yang sesat adalah punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Sudah benar semuanya. Nanti panjenengan saya kasih kesempatan untuk tanya jawab, nggak apa-apa. Kira-kira saya ngaji sebentar lagi saya akhiri, nggak apa-apa dah. Dari awal sampai akhir 1 jam. Terlalu banyak apa terlalu dikit Bu? Saya nggak tahu. Ini sudah setengah jam. Itu 35 menit kurang lebih. Ya, jadi Bapak Ibu ya saya hormati, besok kalau ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj biasanya begini Bu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha misalnya. Jumpa di langit sana, jumpa di arsy sana. Benar juga salah. Jumpa dengan Allah di sana benar, tapi di sini harus ada Allah. Kalau Allah dianggap di sana ada, di sini tidak ada, maka Allah nilainya adalah kecil. Contoh sekarang, saya di sini badan saya, di rumah saya tidak ada, karena saya kecil. Bener ya? Jenengan sekarang di sini kan, di rumah kan nggak ada. Nah itu karena jenengan kecil. Terus Allah Ta'ala kata para ulama, Allah di arsy sana, di arsy sana, benar. Tapi di sini harus ada. Kalau memang Allah di arsy saja, di sini tidak ada, maka pendapat seperti itu adalah salah. Kalau gitu, kalau kita takbir nggak usah Allahu Akbar, dirubah saja Allahu Shahir. Salah ya. Nah, kalau Allahu Akbar berarti di mana-mana ada. Di jalan raya itu ada Bu. Di jalan raya sana ada. Di atas genteng atau atap ini ada. Jadi nggak boleh Allah di arsy sana itu nggak boleh. Apalagi ada pendapat. Kalau ibu-ibu sembahyang malam, sembahyang taubat, istikharah, tasbih dan lain-lain. Kata pendapatnya orang-orang yang tidak ngerti tauhid. Kalau ibu-ibu sembahyang, Allah turun katanya. Turun nunggoi sampai sembahyang. Setelah jenengan selesai katanya kembali lagi ke arah sana. Kemudian Ibu Dewi Aminah sembahyang malam, Allah turun nunggoi Ibu Dewi Aminah sembahyang. Setelah salam, setelah bubar sholatnya, Allah naik lagi. Gak anyang-anyangan dah. Itu pendapat ulama seperti itu salah. Memang mereka nggak konangan sampai guru tauhid seperti ini. Ngomongnya enak. Barang konangan seperti ini, kamu bilang apa? Oh nggak Allah mari ndelok wong sembahyang ngene gadung, mari ngono terus rene, mari ngene terus balik maneh rono. Ono wong sembahyang maneh nang nisor maneh, mari ngono balik maneh. Anu Pak Grab lho piro bayare? Dorong nek anyang-anyangan niku. Wis gak cocok kabeh. Semuanya adalah salah. Yang benar di mana, Pak? Allah di mana-mana. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Di mana kamu berada, ya di situ itu Allah. Di mana kamu berada, lah ini Allah. Di mana berada, di situ Allah. Tapi tidak menempati apa-apa. Jangan harus ngaji tauhid seperti ini, Bu. Jangan hanya jenengan mendengarkan saya kata-kata ini, tapi jenengan cuma mendengar toh. Besok tidak ada perubahan. Aku tak ngaji nang Cangkir Kalau di Cangkir sana terlalu jauh KBD. Kalau KBD kejauhan, ya ngaji di sini aja. Orang 7, orang 8, orang 9, 10, nggak apa-apa, beres sudah.
Apalagi ibu-ibu mau datang ke sini sebanyak 25, oh jempol. Saya sanggup Bu, kalau jenengan ngaji tauhid akan berjumpa dengan Allah dengan bukti saya sudah berjumpa. Saya sudah berjumpa bukan berarti saya yang pandai untuk berjumpa kepada Allah, tidak. Yang menjumpakan adalah Allah. La tudrikul absar. Mata manusia, pandangan manusia tidak akan bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar. Kale utawi Allah sendiri, Allah dhewe sing delokno pandangane menungso nang Gusti Allah. Wa huwal latiful khabir. Allah zat yang lembut, zat sing halus, zat lembut. Makanya kalau kita istighosan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hai zat yang lembut, hai zat yang halus. Latifun itu apa? Lembut. Lembut pun di banyu ambek hawa. Hah? Lembut pun di banyu ambek hawa maksudnya. Hawa. Hawa lembut di ambek glepung. Hawa nggih, lembut di terigu ambek gaplek. Mana? Tapi dibanding dengan zat Allah tidak ada yang menandingi. Zatnya Allah itu memang lembut Bu. Makanya saya bisa menerangkan karena saya sudah berjumpa. Makanya kalau ada orang gak ono wong iso ndelok pangeran, ya memang gak ada. Tapi kalau Allah menjadikan ada, wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Orang melihat Allah itu bukan manusianya yang bisa, tapi Allahnya yang menjadikan manusia itu bisa melihat Allah. Akhirnya dalilnya dibaca oleh para ulama. La tudrikul absar diketok. Kaji terus no. Lho ya Allah gak kena didelok jarene. La tudrikul absar. Kaji terus ayat berikutnya. Lho Allah gak kena didelok. Gak delok iki ne wa kali utawi Allah iku yudriku kan ninggalke al absar marang pira-pira beningal. Quran dibuat ajang bisnis, tapi dia sendiri adalah tidak tahu kepada yang punya Quran. Kemudian Allah tadi sifatnya adalah bakok, diapa-apakan nggak bisa. Kalau ini saya gerakkan, gerak, karena ini panah. Saya tarik ke sini, gerak, panah. Kalau ini gerak, carilah mana yang ditarik ke sana nggak gerak, yang nggak gerak, yang didorong ke sana nggak gerak, ditarik sini nggak gerak. Tugas sampai cuma satu, mana yang ditarik nggak gerak, didorong sana nggak gerak. Itu adalah sementara dia keterangan bakok. Besok kalau ngaji beneran nggak seperti ini keterangannya, langsung saya kupas sampai tuntas. Ini tadi cuma gerak toh, namanya dia segera nyaut ya. Yang keempat adalah mukhalafatu lil khawadisi. Allah itu berbeda gini Bu. Kayak saya melihat dengan mata, Allah berbeda, berarti Allah tidak ada matanya, tidak ada mata. Allah tidak ada ininya. Ya mukhalafatu. Terus Allah tidak ada tangannya karena manusia sudah ada tangannya. Kemudian Allah tidak ada kepalanya karena manusia sudah ada kepala. Itu namanya mukhalafatu. Jadi Allah tidak ada mata, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada telinga, tidak ada fisik. Itu namanya mukhalafatu lil hawadisi, berbeda. Jadi Allah itu berbeda. Disamakan dengan dinding nggak sama, karena dinding diraba bisa. Kalau Allah nggak bisa diraba, kayak kena digerabak. Kalau ini diraba bisa, karena ini tidak wujud. Ini adalah Adam, dan ini banyak yang lain, yang kembaran dari ini masih banyak. Tapi zatnya Allah nggak bisa diraba. Itu mukhalafatul kawadisi, karena Allah berbeda dengan makhluk. Disamakan dengan malaikat tidak sama, disamakan dengan manusia tidak sama, disamakan dengan hawa, disamakan dengan udara, air dan lain-lain tidak sama. Terus bagaimana? Yang enak adalah ngaji tauhid. Kemudian sifat yang nomor 5 adalah qiyamu binafsihi, jumeneng kelawan jati dewe. Allah Ta'ala di bumi ada, tapi Allah tidak menempati bumi. Allah di aras ada, tapi Allah tidak menempati aras. Allah di langit ada, tapi Allah tidak menempati langit, karena qiyamuhu binafsihi, jumeneng kelawan jati dewe. Allah gak lombong, soalnya gak ada bokonge.
Nggak ada. Jamaah saya insya Allah 1.500 yang sudah makrifat, yang sudah jumpa kepada Allah, termasuk gadung banyak. Karena teman saya di sini banyak yang ngaji tauhid pada puluhan tahun yang lalu, dan juga menjadi murid saya juga, baik di sekolah maupun pelajaran tauhid seperti ini. Makanya tadi saya katakan bahwa Gresik ini ranking 1 jumlah orang makrifatnya. Orang yang sudah jumpa dengan Allah di dunia ini, Gresik adalah ranking 1 dibanding Sidoarjo, dibanding Surabaya, dibanding Mojokerto, dibanding dengan kabupaten lain. Gresik nomor 1. Makanya saya menerangkan seperti ini, jenengan sudah nyaut. Saya ngerti, jenengannya sudah banyak yang ngerti. Marifat, kalau tiap hari jenengan tahu saya di YouTube, sekarang orangnya datang langsung. Kira-kira ganteng di YouTube ambek wong. Kok elek. Ya bapak anjane biasa ngenyek. Elek ya bapak benar. Makanya ada orang bilang, Bu, Gus Umar Senin gak ono omah, Selasa gak ono omah, Rebo gak ono omah, Kamis gak ono omah, Jumat gak ono omah, Sabtu Minggu gak ono omah. Pancene Gus Umar iku gak ono buntute. Gak kena dicekel buntute. Lah buntut ki lho pundi? Buntut iki kumburi apa ngarep? Ayo, oleh kena yo apa kena buntute. Ono maneh sih tok ngomong, wah nek ngono carane Gus Umar gak tau mangan omah. Ala apa mangan omah? Oh gak kurang jajan. Maksudnya gak tau mangan omah iku omah lho, mangane gak koper balik-balik kroyongan ku embong ae. Nggih sih ditekani iki ketepakan kaya LP Sukesi bisa. Saya jamak-jamak kono-kono, Bu. LP Sukesi mang koyo Dina Mariana. Nggih apik to Berarti sampean ngaji kok menek akhirat apik mana nggih? Nggih, menaja oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 tadi adalah qiyamuhu binafsi. Kemudian yang nomor 6 adalah wahdaniyat. Allah itu cuma satu. Kalau satunya benda, ada tepi, Bu. Ada panjang, ada lebar, ada sudut. Tapi Allah Ta'ala tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya, tidak ada sudutnya. Tapi kalau ini kan satu, siji, polane ono pinggire. Tapi Allah satu, tapi tidak bisa dihitung karena Allah tidak ada tepinya. Allah itu nggak ada tepinya. Ngene kate sampean gak ngaji tauhid. Lah sembahyang nang masjid mbah apa ben? Siapa nyembah melihat Allah, itu namanya nyembah Allah. Tapi kalau jenengan melihat sajadah, berarti nyembah sajadah. Kalau kita melihat kambal, berarti nyembah kambal. Kira-kira enak mana, Bu? 6 pertanyaan. Kambal, dinding, punggung, ngelamun, terus sajadah, terus Allah. Kira-kira jenengan melihat yang mana? Alasannya melihat Allah karo Allah menapa nih? Apa nih kecelek? Ya, nek kate gak ngaji, berarti terus dia pangeran sing kono lho. Nggih. Mana Ibu Dewi tadi? Ibu, Oh, Ibu Dewi. Jenengan punya suami, Bu? Mana? Loh, wong duwe sadodono. Lah nggih sadodono kan. Wong duwe kuwi sadodono. Nek sampeyan ditakoni endi Allah apa sih pangeran sampean? Karo berarti gak duwe pangeran. Kalau percaya ku syaratnya kudu kepethuk. Kalau enggak jumpa berarti enggak iman. Dan itu adalah Allah satu nggih, tapi Allah satunya itu tidak ada tepi, Bu. Tidak ada tepi, tidak ada sudut, tidak ada panjang, tidak ada lebar. Itu adalah Tuhan kita. Berarti jenengan dengan keterangan saya seperti ini, jenengan nggak boleh mempunyai hati yang negatif. Ini adalah pengalaman saja bahwa benar saya ini dengan datangnya Gus Umar, saya ini ternyata diteliti
saya belum punya Tuhan ternyata. Karena orang punya itu syaratnya satu, harus bisa menunjukkan Tuhannya. Nah, kalau ini ibu saya tanya, misalnya punya kerudung, punya mana itu, wong duwe ku sedodono. Nah sekarang saya mentanya sendiri, saya mentanya hati sendiri, mana Tuhan saya itu mana hati? Ya. Jadi jawabannya di situ. Karena saya menyamono yamene gak duwe pangeran, lah bedinane nyembah apa, Bu? Nyembah Allah. Allah kok ono sing Allah bahan bangunan ya. Mana Pak ada tulisan Allah sih? Enggak ada ya? Ada. Mana? Oh dalam, nggih gak apa-apa. Pokoknya gitu aja nggih. Ya setiap ada nama kan, nama hurufnya Allah kan 4 ya. Apa? Alif, lam, ha. Kalau zaman dari situ alif, lam, ha. Hurufnya berapa? Nah, ilmu zaman harus 4. Zaman kalau ilmu syariat tuh nggak cocok, wong Allah hurufnya 4 ya. Syariat, torekot, hakikat, marifat. Allah milih Nabi Muhammad hurufnya berapa? 4. Mim, kha, mim, dal. Kalau Allah hurufnya 4, jenengan jangan sampai ngaji syariat toh. Jangan sampai ngaji syariat bloko. Sebab biasanya pinter dongeng, nulis, lan moco. Nah, Allah hurufnya 4. Kok sampean kok ilmunya mek 1, cuma 1. Berarti gak cocok. Syariat, torekot, hakikat, marifat. Syariat dengan torekot adalah ilmu muamalah, hakikat dengan marifat adalah ilmu mukasabah. Muamalah adalah bagian luar, mukasabah adalah bagian dalam. Berarti sampai ngajinya harus 2, karena tafsir Al-Iqri juz 1 menetapkan bahwa orang hidup di dunia di agama Islam mata harus 2. 1 mata syariat, 2 mata hakikat. Coba lihat nanti tafsir Al-Iqri juz 1 halaman 7. Kalau ada geser dikit ya supaya diteliti diri nggak apa-apa. Itu menegaskan bahwa orang hidup di agama Islam itu matanya harus 2, mata syariat diwakili dengan fikih, diwakili dengan fikih ini. Kalau kemudian yang ilmu hakikat diwakili dengan tauhid, berarti jenengan minimal harus ngaji fikih dan ngaji tauhid. Kalau peringatan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, waman a'rada an dzikri, sapa sing gak ngreken peringatan kula wau. Ayate niku wau, fa innalahu ma'isatan dongka, urip go donya serba sulit. Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma, go akhirat dikai moto tapi motone gak ketok selamanya. Jangan sampai kita di dunia tidak tahu, tidak melihat kepada Allah. Oleh karena itu, dengan adanya materi seperti ini, panjenengan bisa berunding dengan warga atau keluarga atau teman atau satu kelompok kegiatan seperti ini. Kapan saya harus ngaji? Pesan saya, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Karena Allah di sini ada, Bu. Ada, bener gitu. Coba saya praktekkan ya. Saya praktekkan dulu. Saya praktekkan. Saya di sini melangkah ke sini, Bu. Saya di sini melangkah ke sini. Kira-kira saya di sini jumpa dengan Allah enggak? Enggak. Ya. Saya di sini jumpa dengan Allah enggak? Jumpa, karena Allah di sini ada. Cuma jenengan belum ngaji. Allah di sini ada. Umpama nggak ada, nggak mungkin bisa saya berangkat ke sini. Jangan bisa. Kalau saya pindah di sana bisa, berarti Allah di sini bisa. Berarti Allah di sini ada. Gini jangan dibilangin sama pembicara katanya Allah di akhirat. Dalil apa yang digunakan? Allah di sini ada, Bu. Sembayang. Jangan sembayang. Sebelum nyembah berarti jenengan harus mempersiapkan yang disembah dulu. Dan seperti ini, saya sebelum minum, Bu,
belum minum, saya harus mempersiapkan yang saya minum dulu. Setelah persiapan, lalu diminum seperti tadi. Dibanding minum tadi tidak ada persiapan. Kira-kira benar yang mana? Menyiapkan minumannya dulu baru minum, dibanding minum, bicara minum tadi tidak ada persiapan minum. Kira-kira yang benar yang mana? Minum, disiapkan dulu ya. Nah, sembahyang juga gitu. Saya siapkan dulu awalnya. Awalnya disiapkan dulu. Setelah itu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Setelah itu takbiratul ikram, jolli fardhu subki dan lain-lain. Allahu Akbar. Tapi jangan waktu takbir Allahu Akbar itu harus melihat kepada Allah, melihat kepada besarnya zatnya Allah. Jangan sampai cuma takbir tok Allahu Akbar. Ojo mek ngono tok. Sampai berangkat munafik lah. Allah besar itu ya harus melihat besarnya zatnya Allah. Kalau pelajaran seperti ini nggak ada keterangan seperti itu, nggak ada. Makanya masjid langgar. Kalau ada ngaji seperti ini harusnya ngaji ini supaya nggak senting. Sama jelok layangan. Layangan itu kalau imbang kira-kira bisa naik nggak? Bisa nggak? Tapi kalau berat sebelah naik nggak? Nggak bisa. Berarti jenengan besok tidak akan masuk surga. Wong nggak imbang ya. Kayak anggap aja surga di atas lele aneh unai ya. Tapi jenengan nggak imbang. Syariate abot nyel. Tapi kakek kosong. Otomatis kan muntik. Makanya jenengan tidak akan masuk surga wong muntik. Kayak anggap surga di atas. Layangan kalau imbang kan naik. Nah, kalau jenengan mek abot iki tok ngaji nyel iki tok. Kate ngaji iki muntik ya. Gak tutuk swarga bulan. Ini hanya sementara saja. Kemudian siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang barangkali panjenengan tanya tentang fikih, syariat, torekot, hakikat, marifat, tidak apa-apa. Kira-kira ada yang bertanya? Barangkali di situ ada mic tak? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Ya, bertanya. Bagaimana? G? Apa? Oh, pengen gitu. Oh, enggak apa-apa. Barangkali ini masuk ke YouTube yuk, Bu. Jadi nanti YouTube-nya bisa dilihat besok pagi. YouTube-nya adalah buka YouTube, kemudian ketik Gus Umar Jenar. Dan di situ tombol gambar saya, foto kecil, kemudian kata-kata kelola di itu apa namanya? Di tombol lagi. Ya monggo, barangkali nggak apa-apa kok. Oke. Gak ada pertanyaan gitu. Ya syariat nggak apa-apa. Oke. Gak apa nggih? Saya terangkan seperti itu bahwa Allah Ta'ala di depan jenengan gak jauh. Cuma jenengan gak kelihatan, ibarat mata gak kelihatan, tidak ada kacamatanya. Nah, kacamatanya hati itu tauhid. Kalau kacamatanya kepala kan ini. Tapi kalau kacamatanya hati, tauhid, Bu. Berarti jenengan juga gak kelihatan, gak ada kacamata. Kacamatanya hati itu tauhid. Nah, makanya tadi benar, saya minum, disiapkan yang diminum dulu, kemudian minum. Ini yang bagian minum. Misalnya ya, saya makan, siapkan makanannya dulu, baru makan. Saya makan pisang, tapi karena persiapannya, ya gak jadi makan. Kalau persiapkan pisangnya dulu, kemudian dimakan itu benar. Ini contoh lah, kalau ini saya makan, saya nggak ngaji lah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kekurangan jenengan punya Tuhan tapi belum tahu Tuhannya. Berarti podo ambek dorong duwe pangeran. Gak gitu nah sampe. Durung duwe. Karena orang punya harus bisa menunjukkan.
Ini misalnya kayak saya diberi ini kan, ikan menjadi milik saya. Gus Umar jenengan punya pisang, punya mana? Ini bener nggak? Bener ya? Bener. Tadi ibu saya tanya mana suaminya? Itu punya suami harus tahu suaminya. Cuma jenengan seperti itu. Nanti pangerane karo berarti dorong duwe. Jangan nyalakan saya, jangan nyalahkan dirinya sendiri. Jangan nyalahkan saya ini cuma memberi penjelasan bahwa keterangannya para ulama itu salah. Ngekei racun pada otak. Wong Allah buke nek diwara gua akhirat. Apa maneh arek cilik di umur 7 tahun. Iya nak, Allah itu semedi di surga sana, kondom baik. Mbah, Allah kok surga dijak ngaji tauhid gak gelem soalnya wis dilabui ambek gurune nek kapane Allah ngene swarga kono. Padahal Allah di sini ada. Baik nama Tuhan lu di mana kita berada, maka di situ melihat kepada zat Allah. Di sini ada. Ada semuanya. Tapi mata hatinya harus ada kacamata. Kacamatanya hati namanya tauhid. Kalau kacamatanya kepala ya ini tadi. Makanya saya misalnya ya melihat tulisan nggak seberapa jelas, ini saya praktekkan, wah pakai ini. Lalu saya pasang kacamata, ya jelas beda, punya kelihatan. Dan jangan ini masalah mata kepala, ya. Jadi tadi nggak kelihatan, karena belum ada alatnya lah. Alatnya cuma ini saja, jangan dikasih alat nasi, gak cocok. Mata kok dikasih alat nasi, gak cocok kan? Nah. Ini kalau mata kepala, kalau mata hati tidak tahu kepada Tuhannya, maka kacamatanya ini. Silakan ngaji tauhid kalau gitu. Saya korbankan di sana, saya belani sampai. Kapan sampai ngaji? Silakan 085 730 104 965 hubungi Gus Umar. Atau nomor saya ada Bapak Marjaun. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini adalah sekedar saja, dan besok barangkali ada kepastian walaupun bukan saya sebagai gurunya, silakan cari guru tauhid yang lain. Karena saya pada malam hari ini sudah padat Bu, ini aja meliburkan jamaah, dan Ibu Dewi Aminah sama Bapak Marjaun itu adalah murid atau jamaah yang ada di KBD, yaitu di Langgar Al-Hidayah, ngajinya setengah bulan pada tiap hari Jumat, tapi setengah bulan. Dan nanti saya punya kesanggupan kepada jenengan semuanya, jenengan akan saya antarkan agar berjumpa dengan Allah. Kira-kira mau nggak? Hah? Doa Allah nggak jauh dengan jenengan. Kamu minta ketemu di mana? Wong Allah di sini kok. Ya, nggak ada. Makanya sekarang Ibu sudah ada dikit-dikit masukan dari saya bahwa Allah itu tidak ada baunya, nggak ada bentuknya, nggak ada tangannya, dipilok nggak bisa, dicat nggak bisa, ditutuk nggak pecah. Lain dengan kaca loh ya. Terus dipedang nggak putus. Siapa dia? Allah. Oke, apa cukup dengan keterangan hanya 1 jam seperempat? 1 jam. Monggo. Nggih, monggo. Iki Pak nggih. Untuk jamaah YouTube, saya sekarang ada di Desa Gadung. Kemudian Kecamatan Direjo, Kabupaten Gresik. Ini mendatangi ibu-ibu muslimat. Muslimat ya? Muslimat kubroan pisan biasanya nggih ya. Ya kan bertanya, nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus mau tanya gini, Nggih. dulu itu kita kan masih kecil itu mungkin remaja. Nggih, masih Itu kecil. agama Islam itu kita hanya didoktrin untuk percaya saja. Oh, percaya kepada Ya, Allah. Percaya. Nggih. Namanya percaya. Nggih. Seperti mohon maaf, mungkin agama-agama lain itu ya menyebut Allah, tapi mereka itu kan didoktrin ya. Iya.
Iya. Nah, setelah ngaji di tauhid, ya, setelah ngaji tauhid, ternyata Allah kita tuh yang kita yakini itu berbeda dengan Allah yang non-muslim. Maksudnya melalui sifat wujud 20 itu ternyata berbeda. Gitu. Ternyata bukan harus didoktrin, harus dilogiskan, jadi masuk akal maksudnya. Ada pembuktian. Padahal ketika sejak kecil kita itu kan sudah sholat, nggak tahu orang-orang Islam gitu. Ya kan? Nggak ada tanggalnya. Iya. Apakah kita nanti perlu syahadat lagi gitu maksud saya? Iya. Apakah yang syahadat yang pernah kita lakukan itu batal? Demikian mohon jawaban. Syahadat itu kalau kita masih kecil dulu kan diberi pengetahuan, didoktrin saja karena anak belum balik. Tuhan saya Allah, nggak apa-apa karena anaknya masih belum balik. Tapi kalau sudah balik seperti jenengan bahkan lebih menjadi kepala 4, kepala 5, kepala 6, itu jangan hanya pengakuan seperti anak kecil. Bedanya apa kalau dulu punya Tuhan Allah hanya nama, lalu kita umur sekian 50, 60 lebih kok seperti anak kecil, berarti jenengan itu belum dewasa. Itu salah jenengan. Berarti kalau anak kecil diberitahu Tuhan saya Allah, benar Pak Yanto, benar, karena mereka usianya belum balik. Balik pertama adalah 9 tahun, balik terakhir adalah 16 tahun. Nah, kalau sekarang kita itu umurnya sudah 40 bahkan ke atas, seperti saya ini 16 tahun Bu. Saya sekarang ini 16 tahun Bu, karena 16 kali 4 Duh, berapa? 16 kali 4 kok lali sampean niku? Ya 64. Ya, itu saya. Berarti saya harus tahu Allah karena saya usianya di atas 16 tahun ke atas. Kalau jenengan umur sekian seperti saya, lalu tidak tahu kepada Allah, bedanya apa dengan anak kecil tadi? Ternyata tega jenengan kanak-kanak. Itu jawaban Pak Yanto. Mengatakan seperti itu gurunya benar atau yang memberi benar, tapi memang anaknya masih belum dewasa, ya benar. Tapi kalau seperti ini lalu jenengan tetap karena perubahan kecilik sama saiki pancet. Lah terus sampeyan iki gede apa cilik? Itu keterangannya. Berarti sekarang ini Allah itu jelas dan bisa dijumpai. Itu pertanyaan yang inti tadi apa Pak itu? Pertanyaan yang inti tadi apa? Apakah syahadatnya batal atau dipanggil? Oh iya, apa syahadatnya batal? Iya. Syahadat itu gini Bu. Syahadat itu gini. Saya bersaksi bahwa ini adalah pisang. Berarti saya harus melihat. Benar apa enggak? Ya benar. Saya bersaksi bahwa ini adalah pisang. Tapi mata kepala saya dengan mata hati melihat pisang, itu benar apa enggak? Nah benar. Dibanding saya bersaksi bahwa ini adalah pisang. Yang tadi adalah A, yang kedua tadi adalah B. Kira-kira benar yang mana? Nah, berarti orang syahadat harus melihat, harus tahu kepada yang disahadati. Kalau tahu, melihat, berarti syahadatnya sah. Kalau tidak tahu, berarti batal. Pertanyaannya saya jawab batal semua. Durung syahadat sampean. Apa gak nangis ini rasanya? Untung saya datang ke sini sebagai obat. Umpama saya gak teko kene, sapa sing ngelingno sampean? Wong pangeran jarine ben bengi mudhun menisor mudhun, mudik maneh menisor maneh, mudik maneh menisor maneh. Iku mang anyang-anyangan ta. Ya, berarti syahadat, pertanyaannya apa syahadatnya batal? Iya. Daerah mana? Seluruh dunia. Siapa saja bersyahadat tidak melihat kepada Allah, tidak melihat kepada yang disahadati, maka syahadatnya adalah batal. Di sini ada pelajarannya. Batalnya syahadat, satu adalah musyrik, gak ngaji tauhid.
Batalnya syahadat ini ada bukunya. Batalnya syahadat ada 4. 1, musyrik, orang yang tidak ngaji tauhid sehingga tidak tahu kepada Allahnya. Yang kedua, mamang gak ketok nang Gusti Allah. Kondi Allah. Nah, syahadatnya batal yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ingkar kepada zat Allah. Allah memerintahkan ngaji tauhid, hukumnya fardu ain tadi. Ternyata orangnya nggak ngaji tauhid. Itu adalah orang mokong. Mokong adalah bahasa sini. Bahasa Al-Qur'annya adalah ingkar. Lalu batal syahadat yang keempat. Batal syahadat yang keempat adalah ora netepake marang date Allah. Tidak bisa menetapkan datnya Allah gini. Kalau benda saya gerakkan bisa gerak, tapi jenengan tidak tahu mana yang tidak gerak itu yang mana. Berarti syahadatnya adalah batal. Berarti yang mono yamene kalau dilihat dari tauhid halaman 2, berarti panjenengan belum bersyahadat. Anak wis kadung 4, kadung 3, kadung 2 durung syahadat. Bila dikeker dengan pelajaran tauhid, kalau dikeker dengan ini ya sah. Kalau ini mengatakan gak sah, batal malahan. Untung saya bawa ini bisa dibuktikan. Batalnya syahadat 4, nomor 1 gak ngaji tauhid, nomor 2 mamang gak ketok nang pangerane, nomor 3 Gusti Allah ngongkon ngaji tauhid wonge gak gelem, nomor 4 gak iso nemokno sing duwe sifat bakok. Batal jenengan. Tapi jenengan gak oleh mangkel dengan sini. Harusnya matur nuwun Gus Umar, saya ditunjukkan. Iya, sebenarnya matur nuwun. Tapi kalau hati kemasukan setan, tetap jenengan benci dengan saya. Itu anehnya seperti itu. Pertanyaan 1, jawabannya syahadat tidak tahu kepada yang disyahadati, batal. Saya corek 100%. Pertanyaan 2. Lanjutkan, Mbak. Setelah ini saya sudah selesai, Bu. Ini 1,5 jam, kurang dikit. Monggo, barangkali ada. Oh, nggak apa-apa. Itu tadi berdasarkan pertanyaan, Bu. Saya nggak ngerti. Kalau saya mau ditanya itu saya nggak ngerti kok. Yang tahu kan yang bertanya. Yang saya nggak tahu tanya apa nanti nggak tahu. Jadi besok kalau ingin hubungan dengan kami tentang ngaji tauhid, silakan nomor WA saya di Bu Dewi Aminah nggih. Nomor saya, barangkali konsultasi apa atau lain-lain monggo. Demikian apa sudah diakhiri saja? Cukup nggih? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah pertemuan pertama kali tentang tauhid pada malam hari ini. Dan tadi saya berusaha untuk datang lebih awal, tapi ternyata ada 3 halangan. Masuk sana ada teror, situ ada orang meninggal dunia, situ ada hajatan. Akhirnya saya datang terlambat. Tadi saya setting bahwa harus isya di situ. Maka kalau salah isyaan di situ 1/2 jam, berarti di sini nunggu saya lama. Akhirnya saya pentingkan di sini dulu. Sudah cukup nggih? Nomor saya 085 730 104 965. Silakan video nanti dilihat besok sekitar jam 7. Insya Allah sudah nayang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum. Doa. Oke, barangkali ada yang doa sendiri. Atau Bapak sendiri? Oh, saya sendiri ya. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk Bapak Ibu semuanya, saya doakan panjenengan semoga menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kullan sa'adatin ashabi sayyidina Rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil abali wal abad wa taqtilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.